Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Rizky Permata, absen 15 dari kelas 11 MIPA 1. Yang pertama yaitu menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan Belanda. Jawabannya yaitu yang pertama, ada Perang Saparua di Ambon. Pattimura merupakan perlawanan rakyat Ambon yang dipimpin Thomas Matulesi Pattimura. Dalam perlawanan terhadap Hindia Belanda tersebut, seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu melakukan perlawanan dengan gagah berani. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan pasukan Hindia Belanda dari Jakarta datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan akhirnya dihukum gantung. Yang kedua yaitu Perang Padri di Sumatera Barat, yang merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan pemerintah Hindia Belanda. Bersatunya kaum Padri atau ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda kewalahan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri. Yang ketiga yaitu ada Perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang di Ponegoro merupakan salah satu perang besar perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang perlawanan Pangeran di Ponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Yang keempat itu Perang Aceh. Semangat jihad atau perang membela agama Islam merupakan spirit perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Kohler meninggal dekat sebuah pohon yang sering diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi Stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil dalam perang itu. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan terus terkuras. Yang kelima yaitu perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung cukup lama, yaitu selama 24 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Yang keenam yaitu ada Perang Banjar. Pangeran Antasari. Perang Banjar berawal ketika pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjid Ullah yang tidak disukai oleh rakyat. Pangeran Antasari dengan kekuatan 300 prajurit menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron pada tanggal 25 April 1859. Selanjutnya peperangan demi peperangan dilakukan oleh Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabolong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu dengan dibantu para panglima dan prajuritnya yang setia. Yang ketujuh yaitu ada Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal saat pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang berisi peraturan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak mau menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dengan dibantu oleh kerajaan Karangasem. Yang kedelapan yaitu Perang Tondano di Sulawesi Utara. Perang Tondano terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda, baik pada masa VOC maupun pada masa pemerintah Hindia Belanda. Bangsa Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa Tondano, Sulawesi Utara. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, hubungan dagang orang Minahasa dengan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad hubungan dagang antara mereka mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang dari Belanda waktu itu. VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.